Shalom, jumpa lagi dalam program Si Tumpal Siap 7 menit pelajari Alkitab. Kita telah memasuki masa Advent, masa di mana kita akan merayakan kembali kelahiran Kristus. Dan kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Natal adalah peristiwa Kristus. Itu pasti dan benar. Namun bukan hanya itu. Natal juga adalah peristiwa Allah Tritunggal. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, pimpin kami supaya kami dapat memahami firman-Mu dan mampukan juga untuk kami dapat melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Amin. Natal adalah peristiwa firman menjadi manusia, hadir dan hidup di tengah-tengah manusia. Itulah Kristus. Dan sering kita berkata bahwa Natal itu adalah peristiwa Kristus. Namun seperti tadi saya katakan, bahwa sebagai orang percaya, kita pun harus tetap teguh dan diteguhkan kembali bahwa Natal juga adalah peristiwa Allah Tritunggal. Allah Tritunggal membuka dirinya untuk menggapai manusia, untuk hadir dan ada bersama-sama dengan manusia. Doktrin Allah Tritunggal memang dalam sejarah perjalanan kekristenan mendapat banyak tantangan, mendapat banyak kritikan. Secara khusus kalau kita lihat akhir-akhir ini dalam masa pandemi di dunia maya, banyak sekali perdebatan tentang Allah Tritunggal. Doktrin Allah Tritunggal amatlah salah jika dikatakan sebagai ajaran yang dibuat oleh bapak-bapak gereja. Ajaran atau doktrin Allah Tritunggal itu adalah ajaran Alkitab. Bapak-bapak gereja hanya mengangkat kembali, menjelaskan kembali, mungkin memformulasikan itu secara ringkas, bahwa Allah yang disembah oleh orang Kristen, Allah yang tertulis dan dinyatakan oleh Alkitab adalah Allah Tritunggal. Secara sederhana, doktrin Allah Tritunggal berarti ajaran yang percaya bahwa Allah yang menyatakan diri dalam Alkitab adalah Allah yang esa, tapi memiliki 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Masing-masing pribadi berbeda, tidak bercampur, namun tidak dapat dipisahkan. Berhubung dengan Natal, bahwa Natal adalah peristiwa Allah Tritunggal, di mana Allah Tritunggal berkarya untuk menyelamatkan manusia. Kita lihat itu di dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Namun yang akan menjadi sorotan kita adalah ayat 28, 29, ayat yang ke-30 dan ayat yang ke-35. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Ayat yang ke-35, jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Dari teks yang kita baca tadi menjelaskan bahwa peristiwa Natal adalah peristiwa Allah Tritunggal. Yang pertama, dalam ayat 28 sampai ayat yang ke-30 di sana menjelaskan ketika Gabriel menyapa Maria, dia mengatakan bahwa Maria dikaruniai Tuhan. Ayat 30, Gabriel menegaskan lagi bahwa Maria mendapatkan kasih karunia Tuhan
Ini berhubungan dengan pemilihan, bahwa Allah Bapa memilih Maria untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Pribadi yang pertama memilih Maria, dan ini menggenapi apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14, bahwa seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menyebut dia Immanuel. Yang kedua, dalam ayat yang ke-30, ketika Maria masih bingung karena dia belum bersuami, mana mungkin dia mengandung, kemudian Gabriel mengatakan bahwa Roh Kudus akan turun atas Maria, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi Maria. Kita harus hati-hati di sini, karena ada ajaran yang mengatakan bahwa Maria itu menikah dengan Roh Kudus sehingga dia hamil. Ini ajaran yang salah sekali, karena Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus turun atas Maria. Itu ditegaskan juga di pengakuan iman rasuli bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Tidak ada peristiwa perkawinan di sana. Tidak ada pertemuan antara sperma dan ovum di sana. Tetapi Yesus hadir menjadi janin atau embrio di dalam rahim Maria. Dan rahim Maria adalah medium untuk pertumbuhan embrio itu. Disinilah peran pribadi yang ketiga. Roh Kudus turun atas Maria, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi Maria. Dan yang ketiga adalah pribadi yang kedua, anak Allah. Dialah firman yang jadi manusia, dimulai dengan menjadi embrio di dalam rahim Maria. Wah, luar biasa. Allah yang Maha Tinggi, firman Allah, firman yang bersama-sama dengan Allah, firman yang adalah Allah, menjadi janin, menjadi embrio. Kerendahan hati yang luar biasa. Jadi lengkaplah bahwa peristiwa Natal adalah peristiwa Allah Tritunggal. Bapa memilih Maria, Roh Kudus turun atas Maria, dan Sang Firman, yaitu Anak Allah Yesus Kristus, ada di dalam rahim Maria. Karena itu patutlah kita menaikkan puji dan syukur bahwa Allah kita, Allah Tritunggal, Allah yang mau bersama-sama berkarya demi untuk menyelamatkan kita manusia dari dosa dan maut. Betapa luar biasa kasih-Nya kepada manusia. Karena itu, ketika kita merayakan Natal, ingat bahwa Natal adalah peristiwa Kristus. Natal juga adalah peristiwa Allah Tritunggal. Allah yang mau hadir bersama-sama dengan manusia. Allah yang selalu menyertai kita manusia. Dan Allah yang terus memberikan kasih bagi kita manusia. Selamat Natal, Soli Deo.